Komunikasi terapeutik pada klien orang dewasa. Komunikasi terapeutik adalah pendekatan komunikasi yang mendalam dan disengaja antara profesional kesehatan mental dan klien dewasa dengan tujuan mendukung kesehatan mental, emosional, dan psikososial klien. Berbeda dari komunikasi sehari-hari, komunikasi terapeutik melibatkan keterampilan aktif dalam mendengarkan, berbicara, dan membangun hubungan yang saling mendukung. Peran pentingnya dalam mendukung kesehatan mental orang dewasa. A. Membantu membangun hubungan saling percaya antara klien dan profesional kesehatan mental. B. Memungkinkan orang dewasa untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka dengan aman. C. Mendukung proses eksplorasi, refleksi, dan pemahaman diri yang lebih dalam. D. Memberikan ruang untuk pemecahan masalah, pemahaman akan pola pikir, dan pengembangan keterampilan pengelolaan stres. E. Meningkatkan kemampuan individu dalam mengatasi konflik dan situasi emosional yang kompleks. Perbedaan antara komunikasi terapeutik dan komunikasi sehari-hari. A. Fokus pada klien. Komunikasi terapeutik lebih berfokus pada klien, bukan pada pengalaman atau opini pribadi profesional. B. Empati aktif. Profesional menggunakan empati aktif untuk memahami perasaan dan perspektif klien dengan mendengarkan secara mendalam. C. Keterbukaan dan penilaian tanpa hukuman. Komunikasi terapeutik menciptakan lingkungan di mana klien merasa nyaman membicarakan pikiran atau perasaan yang mungkin sulit atau tabu. D. Tujuan terapeutik. Komunikasi terapeutik memiliki tujuan yang jelas, yaitu membantu klien mencapai kesehatan mental yang lebih baik. E. Pendekatan mendalam. Komunikasi terapeutik melibatkan penggunaan teknik reflektif, pertanyaan terbuka, dan penghargaan untuk mendukung pemahaman mendalam. Tujuan dan manfaat komunikasi terapeutik dalam konteks perawatan orang dewasa. A. Membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan mental. B. Mendukung proses eksplorasi emosi, pemikiran, dan pengalaman pribadi. C. Membangun hubungan saling percaya yang mendukung pertumbuhan dan perubahan positif. D. Meningkatkan pemahaman diri dan pola pikir yang mungkin memengaruhi kesejahteraan mental. E. Memberikan keterampilan pengelolaan stres dan strategi pemecahan masalah yang efektif. F. Mendorong pembangunan keterampilan sosial dan emosional yang lebih baik. Pengenalan komunikasi terapeutik pada orang dewasa merupakan langkah awal yang penting dalam membantu profesional kesehatan mental memberikan dukungan yang efektif dan terarah dalam perawatan individu dewasa. Karakteristik klien dewasa. Perubahan fisik dan psikososial pada masa dewasa. A. Perubahan fisik. Pada masa dewasa, perubahan fisik cenderung lebih stabil dibandingkan dengan masa remaja. Namun, ada perubahan umum seperti penurunan kepadatan tulang, peningkatan berat badan, dan perubahan hormon. B. Psikososial. Pada tahap awal dewasa, individu cenderung mengembangkan identitas dan pemahaman diri yang lebih matang. Mereka juga menghadapi tugas perkembangan seperti membangun hubungan intim dan menetapkan tujuan hidup. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kesehatan mental orang dewasa. A. Faktor biologis. Faktor genetik dan perubahan hormonal dapat mempengaruhi kesehatan mental. Gangguan neurobiologis seperti depresi dan kecemasan dapat timbul pada tahap ini. B. Faktor lingkungan. Lingkungan tempat tinggal, pekerjaan, dan interaksi sosial berdampak pada kesehatan mental. Stres kronis dari lingkungan yang tidak mendukung dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental. C. Pengalaman masa kecil. Pengalaman masa kanak-kanak, seperti pola pengasuhan dan trauma masa kecil, dapat memengaruhi perkembangan kesehatan mental di masa dewasa. D. Hubungan intim. Hubungan romantis dan perkawinan memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental. Konflik atau dukungan dalam hubungan ini dapat mempengaruhi suasana hati dan kesejahteraan mental. E. Stres dan tekanan, tuntutan pekerjaan, tanggung jawab keluarga,
dan tekanan sosial dapat meningkatkan risiko stres dan masalah kesehatan mental. F. Peran sosial dan identitas. Peran dalam masyarakat, seperti peran sebagai pasangan, orang tua, atau profesional, dapat mempengaruhi identitas dan perasaan diri. A. Pengalaman hidup. Pengalaman masa lalu, termasuk trauma, kehilangan, atau pencapaian, dapat membentuk pandangan dan kesehatan mental seseorang di masa dewasa. B. Pekerjaan dan karir. Stres dan tuntutan di tempat kerja, ketidakpuasan kerja, atau kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat berdampak pada kesehatan mental. C. Hubungan sosial. Kualitas hubungan sosial, dukungan dari teman, keluarga, dan pasangan dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental orang dewasa. Memahami karakteristik orang dewasa, termasuk perubahan fisik dan psikososial, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan, serta pengaruh pengalaman hidup, pekerjaan, dan hubungan, membantu profesional kesehatan mental dalam memberikan dukungan yang lebih tepat dan efektif dalam merawat klien dewasa. Prinsip-prinsip komunikasi terapeutik pada orang dewasa. Empati, memahami perasaan dan pandangan dunia orang dewasa. A. Menempatkan diri dalam posisi orang dewasa untuk merasakan dan memahami perasaan mereka. B. Mendengarkan dengan cermat untuk mencapai pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan emosi klien. C. Menghindari penilaian atau asumsi yang tidak beralasan, dan memberikan perhatian sepenuhnya pada apa yang orang dewasa sampaikan. Keterbukaan, berbagi informasi dengan jujur dan terbuka. A. Menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan akurat kepada klien. B. Membantu orang dewasa memahami diagnosis, proses perawatan, dan tujuan terapeutik. C. Menciptakan lingkungan di mana orang dewasa merasa aman untuk berbicara dan berbagi informasi penting. Penghargaan, menghormati pengalaman dan perasaan orang dewasa. A. Menghormati keunikan individu dan memberikan perhatian penuh pada pengalaman orang dewasa. B. Menghindari meremehkan atau mengabaikan perasaan, bahkan jika mereka terlihat tidak signifikan. C. Mengakui usaha dan pencapaian orang dewasa dalam proses perawatan. Konsistensi, menjaga kelanjutan dan kohesi dalam komunikasi. A. Menjaga pola komunikasi yang konsisten dan teratur untuk membangun hubungan yang kuat. B. Menghindari perubahan mendadak dalam pendekatan atau perilaku yang dapat membingungkan atau merusak kepercayaan. C. Memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap konsisten dengan perkembangan terapi dan perawatan. A. Menjaga pola komunikasi yang konsisten dan teratur untuk membangun hubungan yang kuat. B. Menghindari perubahan mendadak dalam pendekatan atau perilaku yang dapat membingungkan atau merusak kepercayaan. C. Memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap konsisten dengan perkembangan terapi dan perawatan. Konsistensi, menjaga kelanjutan dan kohesi dalam komunikasi. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar untuk menciptakan hubungan komunikasi terapeutik yang efektif dengan orang dewasa. Dengan mempraktikkan 4 prinsip ini, profesional kesehatan mental dapat membantu membangun kepercayaan, memfasilitasi pemahaman dan eksplorasi diri, serta memberikan dukungan yang komprehensif dalam perawatan kesehatan mental orang dewasa. Pendengaran aktif, memberikan perhatian penuh pada apa yang dikatakan orang dewasa. A. Fokuskan perhatian sepenuhnya pada orang dewasa, hindari gangguan atau pemikiran lain yang mengganggu. B. Tunjukkan minat dan perhatian dengan bahasa tubuh dan kontak mata yang positif. C. Dengarkan dengan sepenuh hati, tanpa menginterupsi, dan hindari merumuskan tanggapan sebelum mereka selesai berbicara. Bertanya terbuka, mendorong orang dewasa untuk berbicara lebih dalam dan terbuka. A. Gunakan pertanyaan terbuka, misalnya, bagaimana Anda merasa tentang, atau, apa yang Anda pikirkan tentang, untuk merangsang refleksi dan percakapan yang mendalam.
B. Dorong orang dewasa untuk menceritakan pengalaman mereka secara lebih rinci, sehingga Anda dapat memahami konteks dan perasaan mereka dengan lebih baik. Refleksi, mengulang kembali kata-kata atau perasaan orang dewasa untuk memastikan pemahaman yang benar. A. Ulangi pernyataan atau perasaan orang dewasa dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri untuk memastikan pemahaman yang benar. B. Ini tidak hanya membantu mengklarifikasi pemahaman Anda, tetapi juga memperlihatkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan dan peduli. Validasi, mengakui perasaan dan pengalaman orang dewasa sebagai valid. A. Tunjukkan empati dengan mengungkapkan pengertian dan pengakuan atas perasaan yang mereka alami. B. Validasi membantu orang dewasa merasa didengar dan dipahami, meskipun mungkin ada perbedaan pandangan. Pemberian dukungan, mendukung dan memvalidasi perasaan orang dewasa dalam mengatasi masalah. A. Tawarkan dukungan emosional dan dukungan moral saat mereka berbicara tentang tantangan atau perasaan yang mereka alami. B. Hindari memberikan nasihat atau solusi langsung, fokuskan pada mendengarkan dan mengerti perasaan mereka. Menggunakan teknik-teknik komunikasi terapeutik ini membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang aman, mendukung, dan mendalam dengan orang dewasa. Dengan praktik yang baik, profesional kesehatan mental dapat membantu orang dewasa dalam mengatasi masalah, mengembangkan pemahaman diri yang lebih baik, dan meraih perubahan positif dalam kesehatan mental mereka. Hambatan dalam komunikasi terapeutik klien orang dewasa. Ketidaknyamanan atau resistensi dalam berbicara tentang perasaan dan masalah. A. Beberapa orang dewasa mungkin merasa tidak nyaman atau enggan membicarakan perasaan pribadi atau masalah yang sensitif. B. Resistensi dapat timbul karena takut dievaluasi, merasa rentan, atau menghadapi emosi yang sulit. C. Solusi. Ciptakan lingkungan yang aman dan dukungan, tunjukkan empati, dan perlahan bantu klien merasa lebih nyaman dalam berbicara. Perbedaan budaya, generasi, atau bahasa dalam komunikasi. A. Faktor budaya, perbedaan generasi, atau bahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman atau hambatan dalam komunikasi. B. Bahasa figuratif, ekspresi emosi, atau norma komunikasi yang berbeda bisa menjadi tantangan. Solusi, tingkatkan pemahaman budaya dan perbedaan komunikasi, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, dan beri ruang untuk menjelaskan makna. Kurangnya kepercayaan terhadap profesional kesehatan mental. A. Beberapa orang dewasa mungkin memiliki pandangan negatif atau stigmatisasi terhadap kesehatan mental dan terapi. B. Pengalaman masa lalu atau ekspektasi yang salah tentang perawatan dapat menghambat pembentukan hubungan yang efektif. Solusi, membangun hubungan saling percaya melalui keterampilan komunikasi yang terbuka, memberikan informasi yang akurat, dan mendengarkan dengan empati. Ketidakpastian atau rasa takut terhadap penilaian. A. Orang dewasa mungkin khawatir bahwa apa yang mereka bagikan akan dinilai atau dihakimi oleh profesional. B. Rasa takut akan penilaian bisa membuat mereka menyembunyikan beberapa aspek penting dari pengalaman mereka. Solusi, tekankan pendekatan tanpa penilaian, ciptakan suasana yang mendukung, dan dorong ekspresi yang terbuka tanpa rasa takut. Komunikasi tidak efektif atau gangguan dalam komunikasi. A. Kendala seperti gangguan pendengaran, masalah bicara, atau hambatan komunikasi lainnya dapat menghambat interaksi yang efektif. B. Kekurangan keterampilan komunikasi atau masalah kesehatan mental tertentu juga bisa mempengaruhi cara orang dewasa berkomunikasi. Solusi, sesuaikan pendekatan komunikasi sesuai kebutuhan klien. Pertimbangkan metode alternatif, dan ajukan pertanyaan untuk memastikan pemahaman. Mengidentifikasi dan memahami hambatan komunikasi ini membantu profesional kesehatan mental dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul saat berinteraksi dengan klien dewasa. Dengan menghadapi hambatan ini secara sensitif dan efektif, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan mendukung dalam proses terapeutik. Strategi mengatasi hambatan dalam komunikasi terapeutik klien orang dewasa. Membangun kepercayaan melalui pendekatan yang ramah dan empatik.
A. Bersikap ramah, terbuka, dan tidak menghakimi dalam setiap interaksi dengan klien. B. Gunakan bahasa tubuh yang mengindikasikan kepedulian dan minat terhadap apa yang klien sampaikan. C. Tunjukkan empati dan pengertian terhadap perasaan atau pengalaman klien untuk membangun hubungan yang kuat. Menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah dimengerti. A. Gunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman klien. Hindari jargon medis yang sulit dimengerti. B. Perhatikan kekhususan budaya, latar belakang, dan nilai-nilai klien dalam penggunaan bahasa. C. Pastikan informasi yang disampaikan mudah dimengerti agar klien merasa dihargai dan terlibat. Menggunakan teknik penjelasan untuk mengurangi stigma dan kecemasan. A. Edukasi klien tentang pentingnya perawatan kesehatan mental dan manfaatnya untuk kesejahteraan. B. Jelaskan dengan jelas tentang proses terapi, tujuan, dan apa yang dapat diharapkan oleh klien. C. Ajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan klien berbicara tentang kekhawatiran atau kecemasan mereka terkait terapi. Aktif mendengarkan dan menanggapi pertanyaan atau kekhawatiran. A. Dengan cermat mendengarkan pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin dimiliki klien. B. Jawab pertanyaan dengan jujur dan akurat. Hindari mengabaikan atau menghindari pertanyaan yang sulit. C. Menunjukkan kesediaan untuk berbicara tentang isu-isu yang relevan dengan klien. Beradaptasi dengan gaya komunikasi klien. A. Menyesuaikan gaya komunikasi Anda dengan preferensi dan kebutuhan klien. B. Jika klien lebih suka berbicara dengan pendekatan formal atau santai, berupaya untuk berkomunikasi sesuai dengannya. C. Tetap terbuka untuk menyesuaikan strategi komunikasi seiring perkembangan hubungan. Mengakui dan mengatasi kesalahpahaman atau ketidaknyamanan. A. Jika terjadi kesalahpahaman atau klien menunjukkan ketidaknyamanan, segera tanggapi dengan kepala dingin dan empati. B. Jangan ragu untuk meminta klarifikasi atau memperjelas maksud dan perasaan klien. C. Tunjukkan penghargaan terhadap keberanian klien untuk membuka diri dan berbicara tentang hal tersebut. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Anda dapat mengatasi hambatan komunikasi yang mungkin muncul saat berinteraksi dengan klien dewasa. Pendekatan yang sensitif dan responsif akan membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang aman, terbuka, dan mendukung dalam proses perawatan. Etika dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa. Kerahasiaan, memahami dan menjaga privasi informasi pribadi orang dewasa. A. Menjaga kerahasiaan informasi pribadi klien adalah kewajiban utama profesional kesehatan mental. B. Hanya berbagi informasi yang relevan dengan tim perawatan yang berwenang atau jika ada ancaman serius terhadap keselamatan klien atau orang lain. C. Membahas batasan kerahasiaan pada awal terapi dan memberikan penjelasan tentang situasi di mana informasi mungkin diungkapkan. Batasan profesional dan pribadi, memisahkan peran sebagai profesional dengan peran pribadi. A. Penting untuk menjaga jarak antara peran profesional dan kehidupan pribadi. B. Tidak boleh menjalin hubungan atau interaksi yang tidak profesional dengan klien di luar konteks terapi. C. Jangan membagikan informasi pribadi atau mencampur-adukan masalah pribadi dengan sesi terapi. Informed consent, memastikan orang dewasa memahami proses terapi dan memiliki pilihan dalam perawatan mereka. A. Jelaskan dengan jelas proses terapi, tujuan, risiko, dan manfaat kepada klien. B. Berikan kesempatan kepada klien untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi sebelum mereka memberikan persetujuan. C. Jika ada perubahan dalam pendekatan terapi, sampaikan informasi tersebut kepada klien dan diskusikan implikasi dan pilihan yang ada. Menghindari penilaian dan diskriminasi, menjaga sikap tanpa prasangka. A. Hindari melakukan penilaian atau diskriminasi terhadap klien berdasarkan ras, etnisitas, agama, gender, orientasi seksual, atau faktor lain. B. Memperlakukan semua klien dengan rasa hormat dan kesetaraan, tanpa memihak atau merugikan kelompok tertentu. Integritas profesional, mengutamakan kesejahteraan klien di atas segalanya. A. Fokus pada kesejahteraan klien dan menghindari memanfaatkan hubungan tersebut untuk keuntungan pribadi. B.
tidak memanipulasi atau mempengaruhi klien secara negatif untuk kepentingan profesional atau pribadi. Pemantauan terus-menerus, memeriksa dan mengatasi konflik etika. A. Berpikir kritis dan introspeksi terus-menerus untuk memastikan bahwa praktik komunikasi terapeutik tetap etis. B. Jika muncul konflik etika, cari bimbingan atau konsultasi dengan supervisor atau kolega yang lebih berpengalaman. Etika dalam komunikasi terapeutik menjadi landasan yang kuat untuk membangun hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan klien dewasa. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika, profesional kesehatan mental dapat memberikan perawatan yang menghormati, mendukung, dan memberikan manfaat yang positif bagi kesejahteraan klien. Kolaborasi dengan profesional lain dan dukungan lingkungan. Pentingnya kolaborasi dengan dokter, psikolog, dan profesional kesehatan lainnya dalam perawatan orang dewasa. A. Kolaborasi antar profesional penting untuk memberikan perawatan yang holistik dan terintegrasi. B. Dokter, psikolog, terapis fisik, dan profesional lain memiliki kontribusi unik dalam aspek kesehatan fisik dan mental klien. C. Berbagi informasi dan bekerja sama untuk memahami masalah kesehatan secara komprehensif dan menyusun rencana perawatan yang sesuai. D. Bagaimana keluarga dan lingkungan sosial dapat memberikan dukungan dalam proses perawatan, yaitu 1. Keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam mendukung klien selama perawatan. 2. Dukungan emosional dari orang terdekat dapat mempengaruhi hasil terapi dan kesejahteraan klien. 3. Memasukkan keluarga atau teman terdekat dalam sesi terapi, jika diperlukan, dapat membantu memperbaiki pemahaman dan dukungan. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Mengukur perubahan perilaku, pola pikir, dan perasaan melalui metode evaluasi yang sesuai. A. Menggunakan alat evaluasi dan skala yang sesuai untuk mengukur perubahan dalam perilaku, pola pikir, dan perasaan. B. Metode evaluasi bisa berupa tes psikometrik, observasi, jurnal perasaan, atau wawancara yang terstruktur. C. Menilai perubahan ini membantu mengidentifikasi perkembangan dan memandu arah perawatan selanjutnya. Menilai apakah tujuan terapi telah tercapai dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. A. Bandingkan hasil evaluasi dengan tujuan terapi yang telah ditetapkan sebelumnya. B. Identifikasi area di mana perubahan positif telah terjadi dan area di mana masih diperlukan peningkatan. C. Pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi dapat membantu merancang rencana terapi yang lebih efektif. Melalui kolaborasi dengan profesional kesehatan lain dan memanfaatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial, serta dengan melakukan evaluasi teratur, profesional kesehatan mental dapat memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai, efektif, dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan klien dewasa.